Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Aldri Permana dengan nomor induk mahasiswa 120501100415 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau dengan jurusan Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas sedikit soal tentang statistika deskriptif, yang dimana itu merupakan bagian dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKOM. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai untuk membahas sedikit soal tentang statistika deskriptif tersebut. Oke. Baik, di sini terdapat satu soal tentang statistika deskriptif tadi, yaitu saya bacakan soalnya. Terdapat suatu data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah dalam sebuah universitas Islam di Indonesia pada tahun 2019. Nah, pada data tersebut terdapat program studi ya dan jumlah mahasiswanya. Oke, dan terdapat soal di sini, yaitu hitunglah mean, median, modus kuartil 1 dan kuartil ketiga. Kemudian hitunglah varian, standar deviasi atau simpangan baku, rank, interkuartil rank, dan coefficient of variation dan z-score. Dan terakhir, apakah terdapat distribusi miring atau skewed pada data tersebut, gitu. Baik, untuk soal pertama saya sudah mengerjakan di sini. Oh ya, yang pertama kali tahap pertama yaitu kita harus mengurutkan datanya dari terkecil menuju ke data yang paling besar. Di sini tadi ada 7 program studi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita urutkan sesuai dari data terkecil menuju data terbesar. Variabel ini yang dimaksud yaitu pada tahun berapa gitu. Pada tahun 2019. Oke. Untuk soal yang pertama itulah hitunglah mean. Baik, ke rumus yang dimana rumus mean atau rata-rata itu yaitu dilambangkan dengan X dengan garis di atasnya atau X bar, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N per N itu sendiri. Oke, di sini karena ada 7 data, maka kita jumlahkan semua 7 datanya, yaitu berjumlah 2420 dibagi dengan 7. Maka didapatkan rata-ratanya yaitu 345,71. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Median. Oke, rumus median yaitu N ditambah 1 dibagi 2. N itu merupakan berapa banyak datanya. Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka median dari data ini yaitu data keempat, yaitu 320. Oke, kemudian modus. Nah, apa itu modus? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul pada tabel ini atau pada data yang dilampirkan awal tadi yaitu 400, yaitu muncul sebanyak 2 kali. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu soalnya hitunglah kuartil pertama dan ketiga. Oke, untuk kuartil pertama didapatkan rumus yaitu ini Q1, yaitu mewakilkan kuartil 1 sama dengan 1. Mengapa ada 1 di sini? Karena rumusnya yaitu kuartil keberapa, maka 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Mengapa ada 4? Karena kuartil itu sebenarnya melambangkan data tersebut dibagi dengan 4. Seluruh data itu dibagi dengan 4, maka itu yang disebut dengan kuartil. Oleh karena itu kuartil 1 itu terletak di antara data bagian 1 dan data bagian 2.
maka didapatkan rumus seperti ini. N-nya kita tahu yaitu 7, maka 7 tambah 1 sama dengan 8, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka kuartil 1 setelah kita hitung menggunakan rumus tadi, kita dapat kuartil 1 terletak pada data yang kedua, yaitu 280. Oke, lanjut ke kuartil yang ketiga. Kuartil 3 sama seperti rumus yang di awal tadi. Untuk rumus kuartil keberapa diletakkan yang paling awal, terus dikalikan dengan N tambah 1, lalu dibagi dengan 4. Maka didapatkan kuartil ketiga terletak pada data ke-6, yaitu 400. Oke, di sini pada soal yang kedua, yaitu hitunglah varian, standar deviasi atau simpangan baku, rank, interquartile rank, coefficient of variation, dan z-score. Baik, kita mulai hitung dari soal yang paling gampang terlebih dahulu, yaitu rank dan interquartile rank. Oke. Nah, di sini saya sudah cantumkan rumus untuk menghitung rank dan interquartile rank. Oke, pertama kita hitung ranknya terlebih dahulu. Rumus dari interquartile rank yaitu data paling maksimal dikurangkan dengan data yang paling kecil. Oke, data paling tinggi atau terbesar yaitu, karena sudah kita urutkan tadi di awal datanya, yaitu data yang paling besar yaitu data ke-7, data pada program studi yang ke-7, yaitu sebesar 500, dan data yang paling terkecil yaitu sebesar 220. Karena itu langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, sebentar. Untuk data yang terbesar tadi yaitu 500, dan untuk data yang paling terkecil yaitu sebesar 220. Maka didapatkan rank sama dengan 280. Oke. Rank pada data tersebut adalah sebesar 280. Oke. Lanjut ke interquartile rank. Interquartile rank yaitu kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Oke, kita dapatkan tadi untuk kuartil ketiga dan kuartil pertama, yaitu untuk kuartil pertama sebesar 280, dan untuk kuartil ketiga yaitu 400. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya. Maka didapatkan hasil yaitu sebanyak 120. Oke. Setelah kita mencari sebanyak 7 soal tadi, maka kita kutip di sini untuk mempermudah kita selanjutnya. Oke. Kita lanjut untuk menghitung standar deviasi. Di sini kita buat standar deviasi. Sebelum kita menghitung standar deviasi atau simpangan baku, nah apa itu simpangan baku tersebut? Yaitu nilai pada statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data pada sampel. Standar deviasi atau simpangan baku dilambangkan dengan S. S sama dengan jumlah dari setiap data dikurangkan dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, maka dijumlahkan seluruh sampai data terakhir. Oke, dibagi dengan N dikurang 1. N ini berapa banyak jumlah datanya, yaitu tadi 7 ya. Oke, kita lanjut. Rata-ratanya yaitu 345,71 tadi. Untuk mempermudah maka kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 346. Oke.
Oke, N tadi berapa banyak jumlah datanya, yaitu 7 program studi, maka N-nya itu langsung saja kita ganti, yaitu 7. 7 dikurang 1. Oke. Yang kita dapatkan min 126 kuadrat, min 66 kuadrat, min 46 kuadrat, min 26 kuadrat, 54 kuadrat, 54 kuadrat, dan 154 kuadrat. Oke, langsung saja kita kuadratkan. Oke, didapatkan data yaitu segini ya. Oke, lanjut. Kita jumlahkan seluruhnya. Nah, kurungan tertinggal. Oke, didapatkan yaitu standar deviasinya atau simpangan bakunya itu sebesar 93,60 sekian. Oke, di sini saya mengambil 2 di belakang koma saja. Oke, apa itu varian? Varian digunakan untuk menentukan ukuran dari penyebaran data yang mana bila dibandingkan dengan nilai rata-rata. Nah, begitu definisinya. Oke, di sini saya sudah mengutip rumus dari varian. Nah, varian tersebut merupakan kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku atau standar deviasi yang dikuadratkan gitu. Dan sebaliknya, standar deviasi merupakan akar dari varian gitu. Jadi rumusnya cukup menghilangkan akar kuadratnya. Jadi didapatkan rumus yaitu varian dengan lambang S kuadrat sama dengan jumlah dari data keberapa jumlah dari data keberapa dikurang dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan per n kurang 1. Sebenarnya kita sudah mendapatkan varian tadi di sini sebenarnya. Jadi bisa saja kita ambil 8762-nya atau boleh kita kuadratkan dari hasil yang kita ambil tadi, 2 di belakang koma. Tidak masalah. Jadi hasilnya varian dari sampel ini yaitu 8760,96. Karena tadi kita telah menemukan standar deviasi dari sampel ini dan variannya, maka kita langsung saja tuliskan di sini untuk mempermudah kita dalam menghitung soal selanjutnya. Oke, lanjut. Kita menghitung z-score dan coefficient of variation. Z-score. Apa itu Z-score? Oke, menurut referensi yang saya dapat dari internet, Z-score merupakan suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Nah, jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka dapat dipastikan Z-score-nya bernilai positif. Dan sebaliknya, jika nilainya di bawah dari rata-rata, maka dapat dipastikan Z-score-nya bernilai negatif. Dan Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Oke, begitu definisinya. Oke, baik. Di sini saya mengutip rumus untuk menghitung Z-score. Z-score dilambangkan dengan huruf Z, yang dimana Z sama dengan data dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Oke. Untuk itu data yang kita ambil data yang awal saja, tidak masalah.
Z-skornya yaitu min 1,34. Apa itu koefisien dari variasi? Nah, berdasarkan referensi yang saya ambil dari internet, yaitu koefisien variasi adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Oke, saya kutip rumus, yaitu simbol dari coefficient of variation disimbolkan dengan CV dengan huruf kapital keduanya sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata, kemudian dikalikan dengan 100%, karena yang kita ambil yaitu persenannya. 93,60 dibagi 346 didapatkan hasil berdasarkan kalkulator yaitu sebesar 0,2705. 0,2705. Koefisien dari variasinya yaitu sebesar 27,05%. Begitu. Apakah terdapat distribusi miring atau square pada sampel data tadi? Nah, sebelum itu terdapat 3 kondisi, yaitu membandingkan antara mean atau rata-ratanya dengan median atau data tengahnya. Apabila rata-ratanya lebih kecil daripada median, maka sampel data tersebut yaitu left square atau miring ke kiri. Dan apabila sama, maka sampel data tersebut yaitu disebut simetris alias tidak ada kemiringan. Dan yang terakhir, apabila median lebih kecil daripada rata-ratanya, maka di sini disimpulkan right square, yaitu miring ke kanan. Nah, apa jawabannya? Jawabannya setelah kita lihat dari data yang telah kita cari di awal tadi, yaitu mediannya lebih kecil daripada mean, yaitu ini. Setelah saya blok warna kuning, maka dapat kita simpulkan bahwa sampel data tersebut miring ke kanan atau right skewed. Oke, berarti dengan terjawabnya soal yang terakhir tadi, berarti kita telah menjawab seluruh soal yang diberikan. Oke, sedikit mengulas yaitu data tadi, sedikit mengulas jawaban-jawaban tadi yaitu dilampirkan berikut ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.